Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama saya Tanta Nugraha di video pembelajaran animasi 3D. Nah, teman-teman, di video pembelajaran kali ini saya akan mencoba untuk mempraktikkan bagaimana cara kita membuat landscape ya. Dalam bentuk modelan 3D. Landscape-nya itu berupa ada kayak tanamannya, lalu ada lautannya dan pemandangannya ya gitu ya. Tapi secara sederhana. Di mana untuk tools yang kita gunakan yaitu kita bakalan pakai yang namanya Tinkercad dan Sculpt GL ya. Oke, tidak berlama-lama kita akan coba mulai pemodelan landscape-nya ya. Dimulai dari kita akan coba membuat pohonnya terlebih dahulu atau tanamannya terlebih dahulu. Nah, dalam membuat tanaman di sini saya akan membuat pohon di mana bagian daun pohonnya itu saya akan coba buat menggunakan SculptGL. SculptGL. Nah, di SculptGL ini kita akan mencoba melakukan pemahatan atau sculpting pada objek 3D yang kita miliki. Jadi tekniknya ini agak berbeda dari teknik-teknik yang biasanya. Jadi kita bikin bagian pohonnya itu menggunakan teknik 3D modeling sculpting ya. Oke, tidak berlama-lama, kurang lebih nanti ketika kita buka SculptGL-nya akan memunculkan tampilan seperti ini dengan default objek mesh-nya itu yaitu UV sphere ya teman-teman atau bola kayak gini. Nah, berikutnya hal yang perlu kita lakukan adalah di sini kita perlu tentukan terlebih dahulu tools yang akan kita pakai. Di sini kita ganti dari brush menjadi drag, teman-teman ya. Karena kita akan coba melakukan drag pada objek mesh ini ya. Lalu kita bisa atur radiusnya. Mau besar atau mau kecil ya untuk melakukan drag terhadap objek UV sphere-nya ini ya atau bolanya ini. Untuk kita jadikan menjadi tekstur daun-daun pohonnya itu. Lalu untuk simetri kita unchecklist karena kita tidak ingin simetri gitu bagian kanan kirinya ya. Lalu berikutnya tinggal kita langsung drag aja teman-teman ya pada bagian pohonnya kayak gini tuh. Nah, kita bisa perbesar lagi kalau misalkan dirasa kurang ukuran apa namanya? Ukuran radiusnya. Nah, kayak gini. Jadi kita awal bentuknya adalah bentuk apa ini? Bentuk UV sphere. Kita buat supaya tidak terlalu bentuknya UV sphere ya. Kita buat kayak pohon beneran gitu ya. Nah, kayak daun pohonnya kayak gini. Nah, cara navigasinya kalau kita mau coba rotate, kita coba klik kanan aja. Klik kanan, tahan. Kalau misalnya mau geser kameranya, kita klik scrollannya kayak gitu ya. Nah, kita putar lagi, kita rotate ya maksudnya. Nah, kayak gini daun-daunnya. Nah, di bagian bawah eh kita perbesar ke bagian atas. Nah, oke, hampir. Oke, kita teruskan lagi bagian kirinya. Kanannya, mohon maaf. Nah, kayak gini. Kita lihat. Oke, udah pas. Oke, ini sudah hampir kayak daun pohon yang menyeruak ke atas ya, teman-teman. Nah, kita coba lihat lagi, kita pastikan. Nah, boleh seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah yang perlu kita lakukan ngapain lagi gitu ya. Nah, supaya terlihat lebih realistis ya, supaya teksturnya lebih kerasa, di sini kita ubah toolsnya jadi dari drag ke brush lagi. Nah, di brush ini kita ngapain? Di brush ini kita akan coba menambahkan tekstur, teman-teman. Pada apa? Pada bagian pohon ini dengan cara melakukan apa ya, pelukisan pada si pohon ini sebagai bentuk pemahatan kayak gini ya, teman-teman. Kita tinggal klik aja si apa drag eh, tool brushnya ini. Nah, di sini sudah bisa memberikan nih tekstur pohonnya. Kita bisa kecilkan lagi supaya lebih kecil-kecil teksturnya. Jadi radiusnya dikecilkan ya, diturunkan seperti ini teman-teman. Nah, supaya semakin terlihat gitu sih teksturnya itu. Tekstur daun-daunnya. Jadi kita anggap ini tuh daun ya teman-teman. Nah, kita sentuhkan pada semua bagian, kita pahat pada semua bagian seperti ini. Semakin kita memahat, maka semakin besar biasanya nantinya ini loh. Nah, kita putarkan, kita rotate ya. Jangan lupa kalau mau semuanya
kita pahat menggunakan brush ya, kayak gini tuh. Jadi ada kesan daun-daunnya gitu teman-teman ya, daun-daun yang kecil. Kayak gini, kita pahat lagi. Ini tuh ibarat kita memahat menggunakan tanah liat ya, teman-teman. Atau plastisin kayak gini. Jadi kita harus perlahan untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kurang lebih hasilnya jadi seperti ini untuk apa? Untuk mesh daun-daunnya ya, mesh daun yang akan digunakan pada pohonnya. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah yang perlu kita lakukan ngapain lagi? Di sini, teman-teman kita tinggal klik files, import or export, dan teman-teman silahkan boleh tinggal klik save ekstensinya .obj. Ya, diklik aja. Nanti akan otomatis terdownload teman-teman ya untuk mesh yang tadi sudah kita buat. Nah, kalau misalkan udah terdownload, kita ngapain? Nah, kita buka Tinkercad-nya. Lalu Tinkercad-nya kalau udah dibuka, tinggal ngapain? Nah, sebelum kita memasukkan sesuatu, memasukkan hasil eksportan tadi, teman-teman ya, di sini kita akan coba tambahkan untuk bagian batang pohonnya ya. Untuk batang pohonnya kita bisa gunakan apa? Sebetulnya kita di sini untuk batang pohonnya bisa gunakan apa namanya? Nah, di basic shapes ada silinder ya, atau kita bisa gunakan cone ya, teman-teman. Buat apa kita pakai cone atau silinder, atau bahkan kita bisa pakai ini, paraboloid. Paraboloid, yes. Supaya bentuk batangnya kayak batang beneran. Kita coba yang paraboloid ya. Nah, kalau yang paraboloid seperti ini, tinggal kita tarik aja ke atas. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman ceritanya ya, untuk batang si pohonnya. Habis itu tinggal kita ganti warnanya dari solid jadi warna kecoklatan kayak ini. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita import, mohon maaf, hasil 3D objek yang sudah kita pahat tadi di SculptGL. Tinggal kita choose a file, berikutnya kita klik hasil eksportan tadi yang yourmesh2.obj, kita open. Nah, lalu kita import. Biasanya waktu mengimportnya agak lama, jadi kita bisa tunggu saja terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kita tunggu sampai objek 3D-nya muncul. Nah, kalau nanti objek 3D-nya muncul, langkah berikutnya yang kita bisa lakukan, kita tinggal melakukan movement terhadap objek 3D, apa namanya, daunnya tadi ke bagian atas batangnya. Lalu kita ganti warnanya atau kita lakukan coloring pada objek 3D-nya. Seperti itu sebetulnya ya, tekniknya sederhana, namun ini agak lama di bagian sininya ya teman-teman. Oke, kita tunggu dulu. Oke, berikutnya. Oke, masih progres ya teman-teman. Oke, sambil menunggu ini, kita coba sambil tambahin untuk landscape-nya aja deh. Kita akan coba menambahkan apa untuk landscape-nya. Di sini nanti kita bakalan coba nambahin kayak tekstur air, teman-teman. Tapi nanti si pohon-pohonnya berada di atas pulau gitu ya. Nanti kita butuh tekstur air. Nah, tekstur air itu kita bakalan bikinnya di Sculptgel lagi. Nah, caranya pertama-tama untuk scene ini kita delete section dulu. Nah, jadi kosong kayak gini. Habis itu kita klik lagi scene-nya, lalu add cube sekarang. Nah, kalau udah add cube gimana? Kalau udah add cube, berikutnya si cube ini tinggal kita coba transform atau kita coba scale ya, salah satu fitur transform itu. Caranya berarti di tools ini kita klik transform, lalu kita scale ke sumbu yang warna hijau dan kita scale ke sumbu yang warna hijau supaya pipih ya. Dan kita besarkan ke sumbu yang warna biru dan juga merah kayak gini. Nah, jadi kita mau bikin tekstur si airnya, ombaknya pakai ini ya. Pakai cube yang kita pipihkan, tapi kita panjang lebarkan. Wah, ini masih loading ya. Oke, kita lanjutin ini aja deh ya. Nah, kalau udah kayak gini, berikutnya tinggal kita ngapain? Kita ke drag lagi, teman-teman. Kita ke drag lagi. Lalu kita atur radiusnya ya. Ini simetrinya nonaktifin ya, kalau misalkan aktif. Nah, radius ini kita bisa besarkan aja deh. Nah, lalu tinggal kita bikin ombak-ombaknya, kita pahat kayak tadi. Nah, kayak gini misalkan tuh.
Nah, tapi dari pinggir ya teman-teman, kalau tips dari saya, kenapa dari pinggir? Supaya ombaknya lebih natural kayak gitu tuh. Nah, kalau dari tengah, nanti ada bagian yang enggak terlalu natural. Jadi kita coba bikinnya dari pinggir kayak gini tuh. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau dirasa mungkin eh, radiusnya kurang besar, boleh dibesarkan kembali seperti ini. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Untuk ombak-ombakannya sudah jadi. Bisa teman-teman atur lagi atau cukup segini aja juga udah aman ya. Udah kelihatan tekstur ombaknya seperti ini ya teman-teman. Lalu langkah berikutnya tetap sama kayak tadi. Tinggal kita klik Files. Lalu pilih save.obj ya. Nanti akan otomatis terdownload juga ya teman-teman. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke Tinkercad-nya. Dan ternyata untuk si pohonnya udah muncul ya, si daunnya ini. Nah, kalau udah muncul kayak gini, tinggal kita ngapain? Tinggal kita coba scale. Kita klik Shift, lalu kita scale dengan cara mengklik ujung dari objek 3D-nya. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, atau kita yang atasnya juga boleh ya. Atau segini juga cukup deh. Lalu tinggal kita letakkan dia ini tepat di atas pohonnya, di atas batangnya gitu, batang pohonnya. Kayak gini. Nah, gini teman-teman. Nah, kurang lebih kayak gini. Tinggal kita ganti warnanya dari solid. Kita klik warnanya, warna yang tipe solid ini. Kita ganti warnanya ke warna yang kita inginkan. Birunya biru agak tua. Yang mana ya? Nah, biru agak gelap maksudnya. Mohon maaf, hijau, bukan biru ya. Kalau apa namanya? Kalau daun itu jadi biru. Maaf, maaf. Nah, seperti ini kurang lebih teman-teman. Untuk pohonnya ya. Lalu kita akan coba duplikat pohon ini dengan cara kita coba shift, lalu kita klik bagian pohon dan batangnya, lalu kita Ctrl C, Ctrl V. Kita duplikat, kita geser. Nah, kita rotate sedikit teman-teman supaya beda sudut pandangnya ya sama pohon yang pertama. Nah, kayak gini. Lalu kita geser lagi. Nah, habis itu kita Ctrl C, Ctrl V lagi. Kita geser agak ke depan, ke kanan. Jadi kurang lebih ada 3 pohon ya di setiap pulaunya ceritanya ya. Nah, lalu kita rotate. Nah, kayak gini. Nah, kalau udah seperti ini, kita ngapain? Kita tambahin ini teman-teman setengah lingkaran ya. Ceritanya kita ini tuh ada pulau teman-teman. Pulaunya itu pakai half sphere. Nah, lalu kita besarkan, kita apa namanya? Kita scale si half sphere-nya ini. Lalu kita letakkan half sphere ini jadi bagian bawah atau dasar dari si pohon ini tumbuh ceritanya kayak gini teman-teman ya. Nah, lalu kita ubah warnanya jadi warna hijau muda misalkan. Lalu kita bisa Ctrl A ya, lalu kita bisa coba scale semuanya ini ya. Caranya kita klik Shift, kecilin. Kayak gini misalkan ya teman-teman. Oke, seperti ini misalkan. Kita coba perbanyak ya ini semua jadi ada beberapa tempat kita Ctrl C, Ctrl V. Nah, kita perbanyak ini pulaunya misalkan jadi ada 3 ya, satu, dua, satu lagi. Ctrl C, Ctrl V, satu lagi di kanan. Nah, kayak gini. Ceritanya ada 3 pulau. Nah, kalau udah ada 3 pulaunya, kita tinggal ngapain? Kita tinggal import lagi si tekstur airnya. Kita klik import, choose a file, lalu kita pilih file yang kita import ya, file tekstur airnya. Kita open, kita import. Nah, ini akan agak lama kita tunggu aja dulu ya, teman-teman. Nah, BTW untuk SculptGL sama Tinkercad ini berbasis website, jadi teman-teman nggak perlu install ya. Dan ini tuh mudah banget ya pemakaiannya itu. Oke, kita tunggu dulu. Ini juga tadi agak cukup lama ya untuk mengekspor apa? Untuk mengimport.
bagian daunnya. Jadi untuk tekstur airnya pun sepertinya agak lama ya. Kita coba agak ataskan ini pohon-pohonnya. Nah, kayak gini ya. Nah, nanti kita tambahin airnya gitu di bawah tuh ceritanya ya. Oke, kita tunggu dulu. Kita coba lihat status CL-nya. Oh, masih sama ya. Jadi nanti kalau misalkan airnya udah ada, tekstur airnya sudah ada, kita tuh tinggal ganti warnanya, teman-teman. Lalu kita rotate aja, karena biasanya si tekstur airnya ini, positionnya itu dia tuh berdiri ya. Kayaknya agak lama ya teman-teman, kita tunggu dulu. Tapi ini walaupun lama, nanti akan muncul kok ya, akan bisa terimport. Oke, coba kita sambil import apa mesh tekstur air yang sebelumnya pernah saya buat juga ya, barangkali bisa digunakan. Kita open juga, kita lihat mana yang lebih cepat ke loadingnya, teman-teman.
Oke, kita coba refresh aja dulu ya. Bisa nggak ya? Oke, agak cukup lama merefreshnya juga, teman-teman. Oh, ketika di refresh, ternyata mereka akan memulai dari awal nih, teman-teman. Loading dokumennya juga ya. Oke, kita tunggu dulu saja. Nah, teman-teman, ketika nanti apa namanya si tekstur airnya sudah terimport dengan baik, maka tekstur airnya akan muncul seperti ini, teman-teman ya. Posisinya dia jadi vertikal ke atas. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk menanggulanginya atau solusinya? Pertama-tama kita ganti aja dulu deh warnanya ya dari solid jadi warna biru muda. Ah, kayak gini. Habis itu tinggal kita rotate. Cara merotetnya seperti ini teman-teman. Kita sentuh aja bagian ini, rotationnya ya. Nah, kayak gini kita rotate supaya jadi vertikal kembali. Habis itu kita ke bawah kan, lalu kita scale ulang ya, kita besarkan ulang ukurannya. Seukuran work plan-nya kayak gini teman-teman ya. Nah, kita besarkan lagi. Nah, kurang lebih untuk apa namanya? Landscape-nya jadi seperti ini teman-teman. Ada 3 pulau ya, ada 3 pulau dan apa namanya ketiga pulau ini eh, disatukan oleh sebuah lautan. Seperti itu teman-teman ya. Berikutnya kita juga bisa ngapain? Kita bisa eh, import ini jadi gambar dengan cara klik, export ini jadi gambar dengan cara klik send to lalu kita download aja. Ya, kayak gitu teman-teman ya. Nah, kita klik send to, kita download dengan cara mengklik tombol panah ke bawah. Oke, teman-teman, untuk video pembelajarannya cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sampai jumpa kembali, teman-teman, di video pembelajaran berikutnya.